Hujan asam adalah sebuah fenomena alam akibat dari pencemaran udara yang sudah lewat buruk. Nah, fenomena ini yang menyebabkan turunnya asam dari atmosfer ke bumi. Nah, hujan asam ini juga mempunyai kadar keasaman dengan pH di bawah 5,6, sedangkan kalau hujan biasa atau hujan normal itu minimal itu 5,6 pH-nya. Terdapat dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Nah, pada dasarnya hujan asam ini disebabkan oleh dua polutan udara, yaitu sulfur dioksida dan nitrogen oksid, yang keduanya ini diciptakan atau dihasilkan melalui pembakaran. Sekitar 50% sulfur dioksida yang berada di atmosfer bumi ini tercipta secara alami, seperti berasal dari kebakaran hutan atau letusan gunung berapi. Nah, sedangkan 50% lainnya ini berasal dari kegiatan manusia seperti akibat peleburan logam, pembakaran BBM, dan pembangkit listrik. Hujan asam juga disebabkan karena terbentuknya asam di udara yang dipicu dari bertemunya gas-gas pembentuk asam dengan uap air. Nah, gas-gas yang sering menjadi faktor penyebab terjadinya hujan asam yaitu yang pertama, karbon monoksida dan karbon dioksida. Nah, kedua gas ini berasal dari polusi kendaraan bermotor, hasil pembakaran, dan lain-lainnya. Nah, yang mana ketika dua gas itu bertemu dengan uap air, maka membentuk asam karbonat yang tergolong ke asam lemah. Yang kedua yaitu hidrogen sulfida dan sulfur dioksida. Nah, dua gas ini berasal dari pemanasan belerang atau pembakaran, yang mana ketika dua gas ini bertemu dengan uap air akan membentuk asam sulfat yang tergolong ke asam kuat. Yang pertama yaitu karbon dioksida bereaksi dengan air untuk membentuk asam karbonat. Kemudian asam karbonat berdisosiasi untuk menghasilkan ion hidrogen dan ion hidrogen karbonat. Nah, pelepasan ion hidrogen ini membuat hujan jadi sedikit asam. Yang selanjutnya yaitu nitrit oksid yang juga berkontribusi terhadap keasaman alami air hujan. Ini terbentuk selama badai petir oleh reaksi nitrogen dan oksigen. Yang selanjutnya di udara, nitrik oksid ini dioksidasi menjadi nitrogen peroksida. Kemudian asam nitrat akan berdisosiasi dengan air seperti pada persamaan kedua, yang lagi-lagi akan menurunkan pH larutan yang akan menyebabkan hujan asam. Yang pertama yaitu dampak bagi kesehatan manusia. Ada 3 cara hujan asam dapat mempengaruhi kesehatan. Yang pertama yaitu efek jangka pendek yang disebabkan karena menghirup udara tercemar sedang atau ringan. Yang kedua yaitu efek jangka panjang karena menghirup udara yang tercemar berat. Yang ketiga yaitu efek tidak langsung karena ekspor pada logam berat seperti aluminium dan logam berat lainnya yang terbebaskan dari zarah tanah. Nah, pada pH yang rendah. Nah, akumulasi logam yang terjadi melalui rantai makanan dan terlarutnya logam berat dan dari pipa air yang terbuat dari timbal atau tembaga. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak yang terlihat secara nyata terhadap kesehatan manusia, yaitu dapat menurunkan fungsi paru, meningkatkan penyakit pernapasan, dan beberapa penyakit lainnya. Yang kedua yaitu dampak bagi pertanian. Nah, hujan asam ini dapat mempengaruhi hasil pertanian yang didapatkan. Salah satu buktinya yaitu berdasarkan jurnal hasil penelitian yang dimana dikatakan bahwa hujan asam ini dapat menurunkan hasil padi sampai 30%. Yang selanjutnya yaitu dampak kerusakan lainnya. Nah, apabila pH kurang dari 5,6, terutama pH di bawah 5,1, ini menyebabkan berbagai kerusakan seperti kerusakan properti, monumen, patung, bahan logam, terus bisa mematikan berbagai flora dan fauna dan lain-lainnya. Bisa dilihat ini merupakan proses terjadinya hujan asam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini merupakan gambaran penyebab terjadinya hujan asam seperti yang dijelaskan. Gambaran reaksi kimia pada